Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dianggap mampu mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Dari keluarga pula, seseorang akan dipersiapkan masuk ke lingkungan baru untuk kemudian dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam membentuk sistem nilai yang akan memperkuat pola ketahanan dalam mencegah dan menanggulangi segala permasalahan narkoba. Beberapa keluarga mungkin menganggap hal tersebut dianggap kurang penting. Padahal dalam kasus kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba, peranan keluarga selalu disebut-sebut sebagai faktor utama yang wajib memberikan feedback. Saat ini di setiap lingkungan sosial, disadari atau tidak, banyak keluarga yang mengalami permasalahan penyalahgunaan narkoba. Beberapa penyebabnya antara lain pola komunikasi dan pola asuh yang berlaku di antara anggota keluarga tersebut. Untuk itu, kestabilan dan keharmonisan keluarga dianggap mutlak sebagai salah satu modal untuk menangkal bahaya narkoba. Keharmonisan keluarga merupakan sebuah wujud terciptanya hubungan antar sesama anggota keluarga yang kokoh dengan landasan cinta yang kuat, saling mengasihi, saling memiliki, dan rasa keterikatan satu sama lain. Dengan keharmonisan keluarga akan muncul kekuatan untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber yang dibutuhkan dalam menghadapi persoalan keluarga, antara lain permasalahan narkoba. Apa kabar pemirsa? Kami kembali hadir untuk Anda dalam program Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya, Indah Setiani. Pemirsa, keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak-anak dari masalah narkoba. Oleh karena itu, pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Dalam sebuah keluarga yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang yang terungkap dengan pujian, senyuman, dan juga penghargaan akan menimbulkan penilaian positif pada anak. Sedangkan ejekan dan juga perilaku meremehkan akan menimbulkan penilaian negatif pada diri anak. Anak akan merasa tertolak dan tidak menyenangi dirinya sendiri sehingga mudah putus asa. Pola asuh yang salah menghasilkan anak yang rentan terhadap stres dan mudah terjerumus pada hal yang negatif, seperti kecanduan narkoba. Wujud keluarga harmonis dapat terlihat dari pola hubungan antara suami istri dan pola asuh yang dilakukan kepada anak-anaknya. Pola asuh yang baik akan mampu membangun nilai-nilai moral yang baik, tanggung jawab, dan komunikasi. Selain itu, menciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak dapat membangun citra diri yang positif dan mampu mengembangkan potensi gaya hidup yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sangat penting. Berdasarkan penelitian, anak-anak adalah peniru yang baik. Mereka mudah sekali meniru kegiatan orang-orang yang lebih tua usianya. Kecenderungan ini akan berlaku sama pada kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Untuk itu, orang tua harus teliti dan berhati-hati dengan kebiasaan mereka akan berbagai perilaku yang dianggap tidak biasa. Harmonisasi antar anggota keluarga sekali lagi diyakini dapat mewujudkan keadaan yang mendukung agar seseorang tidak terjerumus pada persoalan narkoba. Hal itu pula yang diyakini oleh Dr. Jonathan L. Parapak. Dr. Jonathan L. Parapak dikenal sebagai salah seorang tokoh intelektual Indonesia yang berkiprah dalam dunia pendidikan melalui lembaga pendidikan yang dipimpinnya, Universitas Pelita Harapan Jakarta. Menurut Jonathan, persoalan narkoba di Indonesia yang kondisinya sangat mengkhawatirkan bisa dibentengi sejak awal melalui terciptanya kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Saya yakin kita semua sebagai anak bangsa sangat prihatin dengan perkembangan narkoba di Indonesia. Sudah jutaan anak-anak bangsa yang rusak dan menderita oleh karena narkoba. Oleh karena itulah kita semua harus bangkit untuk melawan bahaya bagi bangsa Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk benar-benar berbuat yang terbaik untuk melawan narkoba yang lagi merusak bangsa kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosial, yang paling banyak mempengaruhi peredaran narkoba adalah kegiatan jaringan itu sendiri. Dan bahkan ini terkait dengan pendidikan yang tidak diperhatikan, termasuk di rumah dan juga di sekolah. Oleh karena itulah,
saya sangat mengharapkan supaya orang-orang tua, para guru dan kita semua memperhatikan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anak-anak kita. Karena apa? Sekarang narkoba sudah merusak anak-anak kita mulai dari SD sampai universitas. Karena itu pula lah kami di Universitas Pelita Harapan benar-benar ingin berbuat sesuatu sampai-sampai di dalam kampus UPH tidak boleh merokok. Apalagi kalau sudah berbicara narkoba. Saya kira kita harus mengambil langkah-langkah tegas supaya masa depan bangsa kita bisa terselamatkan dari bahaya narkoba. Bagaimana narkoba merusak pribadi-pribadi yang produktif menjadi rusak. Kita melihat bagaimana mereka-mereka yang sesungguhnya memiliki potensinya itu hilang. Kita melihat bagaimana keluarga-keluarga itu rusak oleh karena narkoba. Kita melihat begitu banyaknya kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkoba. Oleh karena itulah, kalau kita berbicara tentang masa depan bangsa kita dan anak-anak kita, maka seluruh upaya kita harus benar-benar kita kerahkan untuk melawan narkoba. Jangan merusak bangsa kita. Saya berpandangan bahwa pendidikan dalam keluarga sangat penting. Contoh dan teladan orang tua, perhatian, kasih sayang. Saya yakin kalau juga orang tua coaching anak-anaknya akan mampu untuk mengurangi dan saya harap menghindarkan anak-anak kita terjerumus ke dalam bahaya-bahaya narkoba. Kita tahu bahwa persoalan narkoba ini ada kaitannya dengan kepribadian, ada kaitannya dengan bagaimana kita merasa diperhatikan atau dikasihi. Oleh karena itulah, saya berpandangan bahwa pendidikan yang benar sangat penting untuk kita bersama-sama mengurangi bahaya narkoba ini. Menurut saya, salah satu tempat yang sangat penting adalah keluarga. Oleh karena itu, modal utama adalah keluarga-keluarga yang benar-benar memperhatikan anak-anaknya, membentengi mereka dengan moralitas yang tinggi dan ajaran agama yang mantap. Sehingga dengan demikian, apapun yang datang kepada seorang yang pribadinya kuat, pasti dia akan mampu untuk melawan cobaan-cobaan itu. Selain itu, juga kita tahu bahwa budaya Indonesia sesungguhnya adalah budaya yang sangat santun dan sangat baik. Mari kita pakai kekuatan budaya kita juga untuk melawan bahaya-bahaya narkoba ini. Kita juga tahu bahwa banyak orang-orang yang ingin merusak bangsa ini. Oleh karena itulah kita harus bersatu padu, menggalang semua kekuatan agar kita mampu untuk membentengi anak-anak kita dari bahaya narkoba. Persoalan narkoba adalah persoalan yang sudah begitu meluas. Oleh karena itu seluruh aspek harus disinergikan. Tadi saya katakan keluarga, penegakan hukum, pendidikan, dan juga rehabilitasi. Sehingga dengan demikian kalau ini merupakan suatu upaya bersama, saya yakin bangsa kita akan bisa dihindarkan dari bahaya yang sangat besar terkait dengan narkoba ini. Saya mengajak seluruh masyarakat kita, mengajak orang tua supaya benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak di rumah dan di luar rumah. Saya mengajak kepada sekolah-sekolah, seluruh institusi pendidikan supaya berkomitmen bebas narkoba. Kami misalnya di UPH, kalau ada yang kedengaran atau yang kedapatan membawa narkoba, langsung kita keluarkan. Kita mengadakan cek
supaya komunitas yang sedang kita didik ini jangan sampai misalnya terkontaminasi oleh narkoba. Ini contoh, saya mengajak kita semua untuk melakukan apa-apa yang perlu di tempat kita masing-masing supaya kita secara keseluruhan sebagai bangsa akan siap untuk terus membentengi diri dari bahaya narkoba. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, memang tidak ada cara yang paling ideal untuk menghindarkan keluarga kita dari narkoba. Tidak semua pengguna narkoba berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Beberapa kasus justru ditemukan korban narkoba yang berasal dari keluarga yang cukup harmonis. Oleh karena itu, orang tua sebagai pemimpin keluarga harus tetap melakukan pengawasan terhadap anggota keluarganya dan mengenal dengan baik seperti apakah lingkungan pergaulan mereka di luar rumah. Sehingga tercipta suatu pola komunikasi yang baik dan terbuka antara yang satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan anggota keluarga terjerat narkoba. Namun pada dasarnya, pola komunikasilah yang paling efektif untuk membentengi keluarga dari pengaruh narkoba. Selain itu, menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak kecil akan mengajarkan mereka tentang aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu diharapkan anggota keluarga dapat dengan sendirinya memiliki self-control. Hal inilah yang coba diterapkan oleh keluarga pasangan Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Siapa yang terkenal kedua sosok ini? Sosok bintang dan pahlawan olahraga Indonesia. Yang keduanya membawa nama Indonesia pada puncak supremasi olahraga bulu tangkis dunia. Di antara kesibukannya sebagai pengusaha dan juga pembina olahraga bulu tangkis, sebagai orang tua, Alan dan Susi tetap memberikan perhatian yang sangat besar pada anak-anaknya. Menyadari akan seriusnya ancaman bahaya narkoba di Indonesia, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti mengedepankan membentuk pola komunikasi yang baik dengan ketiga buah hati mereka yang mulai beranjak remaja, Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick. Dengan modal prestasi gemilang yang diraihnya, pasangan Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti kini juga mencoba mewariskan berbagai hal positif kepada putra-putrinya. Antara lain bagaimana caranya menjadi manusia sehat, berprestasi, dan terhindar dari hal-hal negatif seperti narkoba. Ya, kalau saya pribadi melihat bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang paling membahayakan karena dengan ada pengaruh narkoba ini, masyarakat yang terkena atau siapapun yang terkena ini akan menjadi sosok individu yang lemah gitu. Jadi
secara kreativitas atau secara performance dari individu tersebut tidak maksimal karena terpengaruh oleh narkoba. Itu tentunya sangat merugikan negara kita, karena kita kan sangat berharap ada generasi-generasi muda ini untuk bagaimana memajukan bangsa dan negara kita gitu Pak. Jadi tentunya dengan adanya mereka terpengaruh, pencapaian dari individu tersebut tidak bisa maksimal gitu. Iya, mungkin kalau keluarga ya buat saya adalah nomor satu ya. Karena setelah saya menjadi ibu rumah tangga, otomatis perhatian terutama adalah terhadap keluarga dan juga anak-anak. Karena tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga otomatis kan harus bisa memberikan yang terbaik lah buat keluarga. Jadi prioritas kita sekarang adalah untuk anak-anak kita khususnya ya. Jadi dari pendidikan, perhatian untuk makanan segala macam ya, bahwa saya ingin memberikan yang terbaik lah untuk keluarga. Gitu. Ya, memang kami berdua sangat memperhatikan Mbak dari pertumbuhan dari anak-anak, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan, dan juga tentunya secara bakat atau kreativitas mereka juga kita juga perhatikan. Jadi memang sehari-hari saya dengan Susi ya bagaimana kita harus mengontrol atau memperhatikan anak-anak kita. Kita juga akan berusaha untuk mengarahkan mereka, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak-anak saya khususnya, agar mereka punya setiap ada waktu tuh mereka menggunakannya ke arah yang positif. Karena dengan adanya kegiatan yang padat, otomatis mereka pun mungkin konsentrasi mereka ke arah yang baik. Saya berpikir juga bahwa yang penting kita juga selalu mengawasi mereka, karena mereka saat ini kan mungkin informasi dari dunia-dunia maya maupun dari siapapun ini kan sekarang kan lebih gampang diakses maupun diinformasikan gitu ke anak-anak. Jadi tentunya saya juga dengan Susi selalu mengontrol mereka. Jadi apapun kegiatan yang mereka lakukan kita selalu mengawasi mereka, dan bertahap kita akan memberikan suatu arahan atau pengertian lah ke mereka, karena sebetulnya dari awal ini kita harus memberikan mereka semacam pengertian lah atau pengarahan ke mereka supaya mereka nantinya tidak terjerumus atau tidak ikutan arus yang kurang baik bagi mereka. Saya rasa mungkin salah satu faktor ya. Jadi mungkin dengan kita harmonis, kita banyak memberikan perhatian dan juga kita selalu mendampingi mereka. Saya rasa juga itu menjadi satu faktor yang utama untuk memberi pagar pada anak-anak juga, bahwa kita selalu ada untuk mereka, dan kita juga selalu menempatkan diri bahwa kita bukan cuma sebagai orang tua, tapi kita juga menjadi sebagai teman, sebagai sahabat, sehingga pada saat mereka ada problem apapun, mereka tidak lari keluar ataupun ke hal-hal yang kurang baik, tapi mereka akan tetap kepada kita. Mereka bercerita, sehingga apabila mereka ada kesulitan apapun, kita selalu ada untuk mereka. Ya, terutama pada saat mereka proses